Potensi kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS Madu Kelulut Dumaring di Kampung Dumaring, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur menjadi perhatian serius untuk terus dikembangkan. PT Gagas Dinamiga Aksenta, inisiator dan pengelola program kolaborasi konservasi hutan dan sungai Dumaring, turut menggandeng Laboratorium Pangan asal Bogor, PT Embryo Bioteknik Indo untuk memastikan kualitas dan kandungan madu kelulut Dumaring. Selama 4 hari, tim dari PT Embryo Bioteknik Indo yang dipimpin langsung Dr. Insinyur Wida Winarno MSI melaksanakan observasi ke sejumlah area peternakan madu kelulut Dumaring yang tergabung KUPS Lalimut Dumaring. Didampingi Direktur PT Gagas Dinamiga Aksenta, Ojat Sujatnika, peneliti pangan asal Bogor ini mendatangi semua tempat budidaya madu kelulut di Kampung Dumaring. Di semua tempat budidaya madu kelulut yang berupa kotak budidaya, tim Embryo Food Laboratory meneliti dan mengambil sampel guna mengetahui rasa dan tingkat keasaman madu. Uji laboratorium. Nah, di dalam uji laboratorium itu kita bisa mengujikan gula yang disebut gula C3 dan C4. Gula C3 dan C4 itu adalah jenis gula yang berasal, menentukan asalnya dari tumbuhan apa. Nah, madu-madu yang asli itu gula yang teridentifikasi adalah gula yang berasal dari nektar bunga-bungaan yang ada di sekeliling. Sementara kalau madu yang palsu biasanya yang teridentifikasi adalah gula-gula dari tebu atau jagung dan lain-lain. Sehingga gula C4 itu menentukan keaslian dan kemurnian dari produk madu. KUPS Lalimut Dumaring mengembangkan 3 jenis lebah penghasil madu di sini untuk menghasilkan varian madu yang berbeda. Pertama, yakni jenis lebah Trigona Itama, lebah Terminata, serta jenis lebah Trigona Laeviceps. Tentunya madu yang dihasilkan dari 3 jenis lebah ini bervariasi, mulai dari perbedaan tingkat keasaman hingga perbedaan rasa. Tak hanya dari jenis lebah, variasi rasa madu ini juga disebabkan keberagaman jenis bunga di sekitar area budidaya yang tentunya menjadi ciri khas rasa madu tiap peternak. Kalau yang saya bayangkan itu ada yang sangat beraroma buah-buahan. Misalnya madu rambutan itu sangat terbaca di dalam rasa dari madu. Kemudian ada yang asam segar dan sangat manis. Jadi mungkin di masa depannya kalau dikembangkan bisa misalnya di areal yang banyak buah-buahan, lalu kita budidaya beberapa kotak madu. Nah, nanti dihasilkan madu yang aromanya itu sangat buah-buahan atau fruity. Nah, kemudian ada madu juga, tergantung spesies dari lebah yang dibudidayakan itu memang berdasarkan info dari para peternak, itu memang madu yang dihasilkan selalu asam. Jadi asam segar dari madu ini juga bisa menjadi varian. Dan satu lagi adalah madu yang rasanya manis dan beraroma kayu-kayuan seperti damar. Jadi aromanya itu sangat beraroma kayu. Nah, itu beberapa, dan mungkin dengan banyaknya peternak dan banyaknya variasi lingkungan tempat hidupnya akan menimbulkan lebih banyak lagi keunikan dari madu yang dihasilkan. Diakui Wida Winarno bahwa madu kelulut Dumaring merupakan madu berkualitas asli dari alam. Terbukti dengan kadar gula C3 dan C4 pada madu kelulut Dumaring berasal dari nektar yang didapat dari bunga tanaman di sekitar tempat budidaya madu kelulut. Madu Dumaring dinilai sebagai madu asli dan kaya rasa dengan banyak manfaat bagi kesehatan. Keberagaman tumbuhan dan bunga di Kampung Dumaring menjadikan produk madu kelulut Dumaring memiliki kualitas madu yang baik dan kaya nutrisi. Ya,
Jadi memang madu Dumaring ini sudah kami uji di laboratorium kami, Embrio Food Laboratory di Bogor, di mana memang laboratorium dan lembaga riset kami ini cukup fokus pada madu. Dan ternyata hasil uji ini membuktikan bahwa gula C4 yang terkandung di dalam madu Dumaring ini memiliki kualitas yang bagus, di mana standarnya adalah di 7% dan madu Dumaring ini berada di 0,35%. Artinya sangat sedikit gula-gula yang berasal dari gula buatan, nyaris tidak ada, dan berarti bahwa gula-gula yang ada di dalam madu ini adalah gula yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan bunga-bunga dari pohon-pohon yang berada di sekitar Dumaring. Selain kandungan nutrisi, untuk menghasilkan madu yang layak konsumsi dan layak untuk dipasarkan, tentu harus memenuhi standar kelayakan pangan. Mulai dari proses tahapan pembudidayaan madu, proses saat panen dan pasca panen, hingga ke tahap pengemasan produk. Ya, baik. Jadi madu untuk diperdagangkan itu harus mengikuti standar atau ketentuan yang diatur oleh atau ditentukan oleh BPOM. Nah, kemudian BPOM mengacu pada SNI dari madu. Tapi sebagai sebuah produk pangan di mana kita harus memperhatikan keamanan pangan, maka dari cara produksi dan cara pengemasan dan cara distribusi kita tetap harus mempertimbangkan faktor-faktor keamanan pangan, yaitu hygiene, sanitasi, diperhatikan, kebersihan tempat produksi dan lain-lain, kemudian peralatan, orang yang menangani madu tersebut, pengemasan dalam hal distribusi dan lain-lain itu tetap harus diperhatikan agar keamanan pangannya tetap terjaga. Keunikan dan keunggulan madu Kelulut Dumaring yang menjadi ciri khas produk madu ini dibanding yang lain, menurut Wida Winarno adalah keberagaman rasa madu yang lebih putih sesuai dengan keberagaman flora dan tumbuhan yang ada di Kampung Dumaring. Lalu hasil uji organoleptik dan uji lab sendiri seperti apa? Uji organoleptik dari lab ini menyatakan bahwa madu ini bervariasi. Jadi memang khas dari madu Kelulut ini bervariasi, cenderung agak asam dan manis, dan itu adalah khas dari madu Kelulut. Jadi madu Kelulut punya keistimewaan, memang rasanya itu tidak selalu manis, selalu ada rasa asamnya. Dan dari beberapa lokasi tempat pembudidayaan lebah yang kami kunjungi di Dumaring ini, variasi dari tingkat keasaman dan kemanisan masing-masing pembudidaya lebah ini memang cukup bervariasi, dan kami melihat sendiri madu ini asli dengan variasi rasa. Jadi kalau misalnya ada yang pernah mengkonsumsi madu Kelulut dari Dumaring, lalu rasanya suatu hari agak asam, kemudian bulan berikutnya lebih manis, itu memang ternyata secara alami variasi dari rasa tergantung dari bunga-bunga yang dikonsumsi oleh si lebah. KUPS Madu Kelulut Dumaring tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung kepada para petani madu, tetapi juga mengedukasi mereka tentang praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan. Hal ini memberikan dorongan positif terhadap kualitas hidup dan kesadaran lingkungan di desa tersebut. Keberhasilan KUPS Madu Kelulut Dumaring adalah contoh inspiratif bagaimana perhutanan sosial dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sambil menjaga keseimbangan alam. Inisiatif semacam ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan bagi generasi mendatang. Dari Kabupaten Baru, Kalimantan Timur, Charles Baler, RTV melaporkan.